Nah, sekarang contoh 1.9. Apa ini? Contoh 1.9 ini soalnya udah agak dikembangkan sedikit ya. Di sini ada perlu analisis sedikit, tapi ya sebenarnya bukan analisis yang dalam juga sih. Ini kita diminta untuk menunjukkan bahwa kemiringan dari garis singgung kurva Y sama dengan 1/1-2 X pangkat 3, kemiringannya adalah positif. Nah, ini kalian harus ingat apa ini? Kemiringan itu bisa didapat dari mana? Turunan gradien. Ya, turunan pertama dari fungsi. Itu ya. Nah, di sini kita punya fungsinya apa? Y sama dengan 1/1-2 X pangkat 3 sama dengan 1/2 X pangkat 3. Nah, kita tahu bahwa kemiringan Bu, nggak min tuh pangkatnya. Oh ya, sorry, min. Oke. Terima kasih koreksinya. Lanjut. Di sini, kemiringan dapat diperoleh dari mana? Turunan pertama. Ya, Turunan pertama. ya, dapat diperoleh dari turunan pertama. Di sini kemiringan kita notasikan M, gradien gitu ya. Itu diperoleh dari turunan pertama, yaitu dy per dx. Ini kalau dulu waktu saya kuliah nulis kayak gini nggak bener nih. Jadi pernya ini harus sejajar dengan sama dengan. Memang seperti itu yang harusnya ya. Oke, kemudian dy per dx, di sini kita punya y-nya kayak gini nih. Berarti kita misalkan nih, U-nya siapa? Min 2. 1 kurang 2x. 2x. Nah, kemudian nanti dari sini kita akan dapat yu kan? Yu-nya apa? Pangkat min 3. pangkat min 3. U pangkat min 3. Nah, selanjutnya kita akan dapat du per dx-nya apa? Min 2. Min 2. Min 2. Kemudian dy per du-nya apa? Min 3 kali U min 4. 4. Nah, berarti di sini nanti dy per dx-nya diperoleh dari apa? dy per du dikali du per dx. Ini sama dengan apa? Min 3 U pangkat min 4 Dikalikan min 2. min 2. Berarti ini sama saja dengan 6 dibagi dengan U pangkat 4 gitu kan ya. Nah, U-nya kita ganti 1 kurang 2x 2x pangkat pangkat 4. 4. Nah, sekarang perhatikan bahwa untuk setiap x kita akan dapat 1 min 2x ini gimana? 1 min 2x pangkat 4 pasti positif kan? Iya, Bu. Ya. Kemudian kita tahu yang ini bentuk pembagian, yang di atas 6 itu juga positif. Maka akibatnya apa di sini? 6 per 1 min 2x. Bentar, nulisnya. Maka 6 per 1 min 2x pangkat 4 ini pasti akan positif. Nah, kalau ini positif artinya apa? Artinya M positif. Jadi kita bisa menyimpulkan apa? Jadi kemiringan yang tadi siapa? M kan? Iya. Ya, berarti M positif. Berarti kita bisa menyimpulkan ini kan? Jadi kemiringan dari
setiap garis singgung kurva Y sama dengan 1/1-2x pangkat 3 ini selalu positif. Gitu ya? Paham? Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya? Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini sebenarnya bukan contoh sih ya. Ini sedikit tambahan wawasan untuk kita bahwa yang selama ini kita pelajari turunan dari sin X dan cos X, ini X-nya itu diasumsikan dalam radian. Jadi rumus turunan sin X dan cos X diperoleh dengan asumsi X ini dalam radian, bukan dalam degree. Yang perlu kita garis bawahi itu ya. Nah, kalau dalam degree gimana turunannya gitu. Nah, barusan tadi kita sudah mengenal yang namanya aturan rantai. Nah, aturan rantai ini dapat digunakan untuk menentukan turunan sin X dan cos X dengan catatan X-nya ini adalah degree. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa 180 degree itu sama dengan pi radian. Sehingga nanti ketika kita punya X dalam degree sama saja dengan px per 180. Di sini catatannya X dalam degree ya, X degree di sini. Nah, dengan menggunakan aturan rantai, kita mau mencari sin X-nya dalam degree. Berarti perhatikan di situ turunan operator turunan d per dx yang dikenakan ke dalam sin ini X-nya dalam degree kayak gitu ya. Tadi X dalam degree itu apa? Px per 180. Berarti ini sama saja dengan d per dx yang dikenakan ke sin X degree-nya kita ganti dengan px per 180 kayak gini. Nah, berarti dari sini kita bisa menggunakan aturan rantai yang tadi. Langsung saja ya menggunakan inset offset tadi. Ini offsetnya siapa? Sin. Berarti turunan dari sin siapa? Cos. Ya, berarti cos ininya tetap kita bawa px per 180 dikalikan turunan yang inset. Insetnya siapa? Px per 180. Berarti px per 180. Nah, berarti ini jadi apa? Cos px per 180. Nah, turunan yang ini jadi apa di situ? Ya, Pi per 180. Pi per 180. Gitu ya. Nah, dengan demikian di sini tadi kita tahu bahwa ini itu apa? Px dibagi dengan 180. X degree. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi Pi per 180 dikalikan dengan cos X degree. Kayak gitu ya. Jadi turunan sin X degree itu adalah ini. Selanjutnya untuk cos gimana? Ya tinggal mengembangkan sendiri nanti. Kayak gitu ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba dibuka kemarin di ya, silahkan. Boleh diulang Ibu, tadi kurang jelas. Oke. Gini Wahyu, selama ini kan kita tahu bahwa turunan sin itu apa? Cos. Turunan cos min sin. Nah, di situ turunan sin X itu cos X, turunan cos X itu min sin X dengan asumsi di situ X-nya dalam radian. Nah, misalnya di sini kita mau menghitung turunan sin X tapi X-nya dalam degree. Nah, gimana caranya gitu? Ya kita gunakan aturan rantai. Caranya seperti yang saya sajikan di sini.
yaitu kita mau menurunkan sin X dalam degree ini. Nah, berarti dengan aturan rantai tadi kita tahu bahwa sebelumnya X degree itu sama dengan Px dibagi 180. Berarti ini adalah operator turunannya d per dx, kita kenakan ke sin X degree-nya, kita ganti dengan Px per 180. Nah, ini kemudian kita gunakan aturan rantai yang tadi. Nah, ini yang bagian luarnya siapa? Sin, berarti turunan sin apa? Cos. Yang ini tetap kita bawa dulu, Px per 180 dikalikan dengan turunan yang dalam. Nah, turunan yang dalam ini siapa? Px per 180. Nah, kemudian yang di dalam ini kita tahu bahwa ini diturunkan terhadap X, berarti ya tinggal Pi per 180 dikalikan dengan cos yang berasal dari sini tadi. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa Px per 180 ini siapa? X degree, berarti ini cos X degree, yang tidak lain ini kita tuliskan di sini dikalikan dengan Pi per 180 di situ. Kayak gitu, Wahyu. Iya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa nyimak kan ya? Soalnya udah dibuka. Iya Bu, bisa Bu. Ini yang nomor 3 dari soal tutor 4, yang nomor 3. Diketahui Y sama dengan FU. Kemudian U-nya sama dengan GX. Kemudian kita disuruh menentukan DY per DX dengan F aksen GX dikalikan G aksen X. Ketika Y-nya itu sama dengan cos U, kemudian U-nya sama dengan siapa tuh? E pangkat min X. Nah, ini gimana? Gimana ini? Turunin. Ya, penyelesaian. Di situ kita punya DY per DX itu adalah F aksen GX. Berarti ini F aksen GX ini kan sebenarnya awal mulanya dari komposisi apa nih? Y bundaran U ya. Ya enggak? Yang dikenakan ke X. Ini sama saja dengan apa? Y U X. UX-nya siapa? GX kayak gini. Nah, Y-nya sendiri siapa? F. Berarti ini sama saja dengan F GX kayak gitu kan ya. Nah, berarti kita diminta menurunkan ini tadi si Y itu kayak gini, berarti kita disuruh menentukan F aksen. Ketika Y-nya seperti ini, berarti kita mencari DY per DX. Untuk F aksen GX, yang ini ya, tidak lain dikalikan dengan G aksen X. Berarti gimana? Langsung saja di sini. Berarti F-nya siapa ini? Berarti kita mencari dulu DF per DG kan sebenarnya. Ini kan sebenarnya DF per DG kan? Iya. Dikalikan dengan DG per DX gitu kan ya? Nah, G-nya siapa di sini? G-nya siapa? G. U. Berarti DF per DU dikalikan DG per DX. G-nya siapa? U. Berarti DU per DX. Nah, dari sini kita dapat DF-nya siapa ini? F-nya siapa? Y. Berarti ini sama saja dengan DY per DU dikalikan DU per DX. Oke. DY per DU-nya apa? Min sin U. Min cos. Min sin U. Kemudian sin U. DU per DX-nya apa? Langsung saja ini bisa ketebak harusnya. Min E pangkat
min 1 X pangkat min 1. Gitu ya. Berarti ini jadi apa? Min sin U Min sin U dikali Min min E pangkat min X. ini sama dengan apa? E pangkat X, min kena min kan jadi plus. Sin U, U-nya siapa? E pangkat min X. E pangkat min X. Gitu ya. Itu yang nomor 3. Iya. Oke. Coba jangan semuanya lah, ambil aja coba salah satu lagi. Yang mana? Kayaknya mudah-mudah ya. Satu aja lagi, coba yang mana? 4B, Bu, 4B. 4B. Oke, di situ turunan apa itu? Y sama dengan Kita tulis tangan 4B. 4B. Y sama dengan apa itu? kotangan dalam kurung pi dikurang 1 per X Pi. tutup kurung. Oke. Kita disuruh menentukan apa itu? Bentuk Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Berarti ini kita harus memisalkan. Nah, kalau soalnya seperti ini kalian harus jeli membacanya ya. Kita berarti harus menetapkan si U-nya siapa? U-nya siapa? Pi kurang P min kurang E. 1 per Oke. Pi dikurang 1 per X. Eh, kot Y-nya sama dengan kotangan U. ya, Kotangan U. U. Nah, berarti menentukan DY per DX-nya gimana? DY per DU DY per DU. dikali DU DU per per DX. Oke, sebentar. DY per DX sama dengan D DY per DU Pi per DU dikali DU per DX. kali DU per DX. Nah, kemudian di sini kita harus mencari DU per DX. DU per DX-nya Iya. berapa? U-nya ini bisa dituliskan jadi apa? Oke, sebentar. Saya hapus dulu deh yang di sini. Kok dihapus sih? Biar cukup di sini U-nya bisa kita tuliskan menjadi apa ini? Pi min X pangkat min 1 gitu kan ya? Iya. Nah, berarti DU per DX-nya jadi apa? Turunan Pi 1 X P. berarti X pangkat min 2 gitu kan ya? 2. Sama dengan 1 per X kuadrat. pangkat 2. Nah, kemudian kita tahu Y-nya sama dengan kotangan U. Berarti kita mau mencari DY per DU. Turunan dari kotangan kemarin apa? Min kosekan Min kuadrat. kosekan kuadrat Min kosekan kuadrat U. kuadrat. Nah, sekarang di sini kita substitusikan ke yang di sini tadi. DY per DU-nya siapa? 1 Min per kosekan kuadrat U kosekan kuadrat dikalikan DU per DX. DU per Dikali DX-nya 1 per X 1 1 per per X kuadrat. kuadrat. Kemudian ini kita ganti U-nya dengan yang di sini. Berarti Pi min kosekan kuadrat Kosekan pi 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 min min 1 per X. 1 per Yang X ini bisa kita tuliskan jadi seperti ini. X kuadrat. Tuh. Nah, atau bisa juga kita sederhanakan menjadi min 1 per kosekan itu apa? 1 per sin 1 per sin kuadrat Pi min 1 per X. Nah, ini X kuadrat. X kuadratnya biar nggak rancu kita tuliskan di sini. Kayak gitu ya. Iya, Bu. ya Bu. Oke.
Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Cukup jelas ya?